Ya, ya, anak-anak, kemarin kita bahas tentang materi ini ya, pergerakan. Nah, pergerakan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara, gitu ya. Nah, kita lanjut ya. Kita akan bergerak, gitu ya. Jadi kemarin tuh kita bahas ini ya, kita bahas tentang apa Sriwijaya, gitu ya. Terus mungkin ada juga kerajaan-kerajaan lain. Nah, jadi kita ulang lagi sedikit ya. Kita ulang lagi. Jadi kalau kita lihat di sini Pulau Jawa, gitu ya. Nah, ini. Nah, jadi mulai kerajaan itu adalah kerajaan Tarumanegara. Nah, sebenarnya sih sudah ada ya kerajaan lain, gitu ya. Yang itu tuh, nah di sini, ini Tarumanegara di sekitar sini, ya. Itu jadi kalau misalnya kalian, gitu ya, ke pantai utara, nah di sini ya, ini sekitar sini. Ini ada Tarumanegara. Itu yang merahin Tarumanegara, Negara, gitu ya. Nah ini. Nah, Tarumanegara ini kemudian nanti ya, jadi dalam dalam sejarahnya Tarumanegara nanti pecah ya menjadi dua, yaitu apa? Galuh dan Sunda. Nah, Taruna Tarumanegara itu didirikan ya, nah, oleh yang orang India, gitu ya. Namanya apa? Namanya Singa. Nah, itu ya. Jadi dari Marga Warman, dinasti Warga Warman, gitu ya. Nah, itu dia didirikan oleh orang India gitu sama, nah nanti pecah menjadi dua, gitu ya, menjadi Sunda dan, nah, jadi pendiri Tarumanegara itu kita mengenalnya Singa, ingat Singa, Jaya Singa Warman, gitu ya. Nah, ini pendirinya. Jadi itu pendirinya. Nah, kemudian pecah menjadi Galuh. Nah, Galuh ini didirikan yang merah ya pendirinya, gitu ya. Ini oleh Urekitandayun. Nah, Uretikandayun. Nah, gitu nulisnya. Kalau Sunda didirikan oleh Tarus Bawa. Hmm, gitu ya. Nah, ini pendirinya. Jadi Sunda dan Galuh itu pecah. Nah, batasnya apa? Batas Sunda Galuh gitu ya. Jadi Tarumanegara ini gitu ya. Nah, nanti batas Sunda Galuh itu adalah Sungai Citarum. Nah, jadi Jawa Barat itu terbelah dua, dua gitu ya. Nah, ini adalah Sungai Citarum. Jadi batas Sunda dan Galuhnya Sungai Citarum. Hmm. Nah, ini Sungai Citarum. Jadi yang ke sini, ke daerah sini adalah Sunda. Nah, ini yang di sini adalah Galuh. Nah, gitu ya, diulang lagi Pak Deden ya. Nah, batas ke Jawa di sini ada Sungai Cipamali, gitu ya. Nah, ini batas ke Jawa di sini Sungai Cipamali. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi sejak dulu batas-batas wilayah itu gunung dan sungai, gitu ya. Es Cipamali namanya. Jadi sama orang Jawa Tengah kita dibatasi oleh Sungai Cipamali. Di Jawa Barat ada dua, Sunda dan Galuh, gitu ya. Nah, ini Tarumanegara ini kurang lebih sekitar tahun 400-an gitu ya. Nah, sekitar tahun 400-an, pastinya itu adalah sekitar 348 gitu ya ini. Ya, jadi sekitar 348. Nah, ini ya, Tarumanegara berdiri 348 Masehi gitu ya. Nah, ini sekitar sini pastinya. Gitu, nah ini. Nah, kemudian dari sini gitu ya. Nah, Sunda dan Galuh ini, nah nanti gitu ya disatukan gitu ya. Jadi kerajaan Sunda Galuh. Sunda Galuh. Nah, ini ya. Nah, kemudian pecah lagi. Nah, pada masa ini Galuh gitu ya. Nah, ini pada masa kerajaan Galuh ini gitu ya. Nah, jadi pada masa kerajaan Galuh ini, nah ini Galuh. Nah, di Jawa Tengah ada kerajaan lain. Nah, di sini ya. Yaitu adalah kerajaan Kalingga.
Sini Kalingga, ya, nah, Kalingga. Nah, jadi ini di Jawa Barat. Nah, di Jawa Tengah ada kerajaan Kalingga. Nah, gitu ya. Nah, Kalingga. Nah, Kalingga ini, nah ini kan ini berpecah. Nah, jadi ada dua jalur. Ini adalah jalur Jawa Barat di sini ya. Nah, ini adalah jalur Jawa Tengah. Nah, batasnya gitu, gitu ya. Jalur Jawa Tengah. Nah, Kalingga ini nanti terpecah menjadi gitu ya, dua gitu ya. Nah, bumi Mataram itu di utara dan bumi Sambara. Sambara. Nah, Kalingga ini adalah kerajaan Buddha. Nah, ini adalah kerajaan Buddha. Nah, jadi kita kasih kerajaan Buddha. Nah, ini Buddha. Nah, warna itu Buddha itu ya. Jadi warna yang ini, warna yang apa namanya, ungu itu kerajaan Buddha. Nah, kalau yang ini, nah ini kerajaan Hindu. Nah, ini Hindu. Ya, Sunda Galuh Hindu. Nah, ini Buddha. Nah, Kalingga ini ternyata gitu ya. Nah, kerajaan Galuh ini, nah ini kita silsilah kerajaan Galuh. Nah, kerajaan Galuh, Galuh ya. Hmm. Nah, Putra Wereti Kandayun ini ada tiga ya, Wereti Kandayun. Nah, jadi eh, dia punya punya apa punya tiga gitu ya, punya tiga anak gitu ya. Nah, dia itu ini kan didirikan oleh Reti Kandayun. Nah, dia punya tiga anak. Satu itu Sempak Wajah, Hmm, satu lagi adalah tiga anak ya, Jantaka. Nah, satu lagi adalah Mandi Minyak. Nah, sebutan Mandi Minyak itu nama aslinya adalah Jalantara, ya nama aslinya Jalantara. Kenapa disebut mandi minyak? Karena emang badannya dilumuri minyak gitu ya, dimandiin minyak gitu ya. Nah, jadi ini ini punya tiga putra. Nah, ini ada cacat. Sempak wajah itu giginya pohang gitu ya. Nah, jantaka itu ini, cacat juga gitu ya. Nah, sehingga yang naik menjadi raja ya adalah ini. Nah, ini menjadi raja ya. Nah, ini menjadi raja. Nah, Madi Minyak ini nanti menikah sama, nah ini Kalingga. Nah, jadi ini kerajaan Galuh. Nah, di sini ada kerajaan Kalingga. Nikah sama tokoh yang dari Jawa Tengah, gitu ya, kerajaan Kalingga. Nah, kerajaan Kalingga ini, gitu ya. Nah ini kan Buddha, ada Ratu Sima, perempuan, ya, ratunya, rajanya itu adalah perempuan. Nah, dia punya anak namanya Parwati. Nah, ini agama Buddha. Nah, ya, nikah. Nah, jadi menikah gitu ya. Nah, ini antara Mandi Minyak, Galuh dengan putri Ratu Sima. Nah, ini putrinya. Ini nikah gitu ya. Nah, ini ya menikah. Itu ya. Nanti punya anak di sini namanya Sanaha gitu ya. Nah, Madi Minyak juga nikah sama seseorang gitu ya. Nah, dan nikah juga sama satu lagi gitu ya. Nah, nikah sama sama Pohaci namanya ya, Pohaci. Nah, sama ini, nah, menikah sama putri, ya putri seorang. Nah, ini punya anak namanya Bratasena. Nah, dua anak ini kakak beradik, ya, atau Sena, ya, itu atau Sena, atau Sana. Nah, sering begitu. Nah, Sana dan Sanaha ini dua-duanya anak mandi minyak beda ibu. Nah, dinikahkan. Nah, mungkin dulu diperbolehkan ya di agama Hindu.
kakak beradik yang beda ibu dinikahkan. Kalau di Islam kan nggak boleh. Nah, ini dinikahkan, ya. Nanti punya keturunan, ya namanya Sanjaya. Nah, Sanjaya ini jadi dia cucu dari Ratu Sima, ya. Nah, ini cucu dari Ratu Sima, ya. Sekaligus juga dia, ya, adalah putra cucu dari Galuh, gitu. Nah, tapi kemudian dia menikah dengan eh, cucu putri cucu Tarusbawa, Raja Sunda. Bawa jadi Sunda. Jadi Sanjaya ini mewarisi tiga kerajaan, menggabungkan tiga kerajaan, tiga kerajaan. Nah, jadi yang kemarin ini, nah ini ya Tarumanegara, Sugaluh, Sunda, dan Kalingga disatukan, gitu ya. Nah ini. Nah, tapi karena dia itu lebih dekat kepada Kalingga di sini, lebih senang tinggal di Kalingga, maka dia menyerahkan Sunda dan Galuh itu kepada saudara-saudaranya, ditinggalkan, dan dia dia ke Kalingga. Nah, pas Kalingga, gitu ya. Nah, kerajaan Kalingga ini nanti pecah menjadi dua, ya. Jadi kerajaan Kalingga hmm, terpecah menjadi dua, yaitu apa tadi tuh yang tadi di sini. Nah, Bumi Mataram. Nah, di sini Sanjaya. Nah, kita bahas nanti ya kerajaan Mataram, ya. Nah, Sanjaya. Nah, pada saat inilah Kalingga yang dari Buddha menjadi Hindu. Nah, ini ya, menjadi Hindu. Nah, Bumi Mataram menjadi Hindu. Ya, ini rajanya Sanjaya. Karena apa? Karena Sanjaya itu keturunan Galuh, yang itu dia dari Hindu, dari Sunda. Gitu. Jadi pendiri Mataram itu adalah Ratu Sanjaya yang dari Galuh, Sunda. Gitu ya. Nah, ini Bumi Mataram menjadi Hindu. Nah, itu. Jadi kerajaan Mataram itu seperti itu ininya ya. Eh, Nah, jadi asal mula kerajaan Mataram adalah penerus kerajaan Kalingga, tapi dia berubah eh, menjadi Hindu, gitu ya. Nah, ini Mataram. Makanya di sini Kalingga ini, gitu ya. Nah, berubah menjadi Mataram kuno. Nah, berubah menjadi Mataram. Nah, kita menyebutnya Mataram kuno karena ada dua Mataram nanti ya. Nah, Mataram itu dari bahasa Sanskrit, gitu ya. Nah, itu mata plus aram, artinya adalah mata air, Cinyusu, gitu ya dalam Sunda. Nah, gitu ya. Jadi Mataram kuno itu seperti itu. Nah, jadi didirikan oleh Sanjaya. Nah, kemudian hmm, dia apa? Nah, dia merupakan penerus dari Kalingga. Letaknya dua berdekatan. Kalingga pecah dua, gitu ya. Nah, pecah dua. Nah, itu adalah Mataram kuno. Nah, itu ya anak-anak. Jadi kurang lebih begitu, gitu ya. Jadi eh, secara secara ini Mataram kuno ini, gitu ya, adalah didirikan oleh Sanjaya yang dari Galuh, gitu ya, dari Galuh. Nah, kita lihat kembali, gitu ya. Nah, Mataram ini ada dua wangsa, gitu ya, ada dua wangsa, wangsa Sanjaya, ya, nah, sama wangsa Sailendra. Nah, pada saat Mataram kuno ini berdiri, gitu ya. Nah, ini nanti Mataram kuno ini ada dua wangsa ya, gitu, terbagi dua, dua fase, gitu ya. Nah, ada wangsa Sanjaya sebagai pendirinya dan wangsa Sailendra. Nah, jadi Mataram ini diperintah oleh dua ini ya, dua 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 wangsa itu bani itu keluarga, gitu ya.
keluarga. Jadi itu yang apa yang kemudian memerintah, eh, tapi berbeda agama. Nah, kalau misalnya Wangsa Sanjaya itu beragama Hindu, ya, kalau Wangsa Sanjaya itu beragama Buddha. Nah, ini beragama Buddha, agama Buddha. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Nah, kita lihat dulu dari sini, gitu ya. Nah, ini Mataram kuno ini, gitu ya. Nah, ini sejarahnya ya. Coba kita lihat di sini. Nah, ini petanya ya. Nah, coba lihat anak-anaknya. Nah, ini Sunda Galuh di sini ya. Nah, ini Sunda Galuh. Nah, ini di sini. Nah, ini di sini Sunda Galuh, gitu ya. Nah, ini Mataram, ya. Mataram Medang, gitu ya. Nah, ini Mataram. Nah, Mataram periode Mataram itu ada dua, gitu ya. Ada dua tahap. Nah, pertama itu ya, yang tadi ya Mataram kuno yang di Jawa Tengah, ya. Nah, ini pas periode Jawa Tengah ini, nah periode Jawa Tengah ini di sini ya. Coba lihat luas, gitu ya. Ini. Nah, dari sini Pekalongan, gitu ya. Nah, ini kemudian sini Kaliopak gitu ya, Mataram semua gitu ya. Nah, pas peninggalan Wangsa Sanjaya ini gitu ya. Nah, dia membuat beberapa candi. Salah satunya itu adalah Candi Prambanan gitu ya. Jadi ada dua tahap gitu ya, peninggalan Mataram itu gitu ya. Nah, itu adalah contohnya adalah Candi Prambanan gitu. Jadi ketika Wangsa Sanjaya memerintah, dia mendirikan banyak candi gitu ya. Nah, salah satu adalah candi yang tadi itu ya, yang Candi Buddha Mataram peninggalannya. Ya nih, peninggalannya no gitu ya. Nah, ini contohnya candi-candi yang ada di Dieng gitu ya. Nah, ini contohnya Candi Prambanan. Nah, gitu ya. Kemudian Candi Dieng. Jadi kalau kalian ke Dieng ada candi-candi ya agama Hindu. Nah, Mataram ini Wangsa Sanjaya ya. Wangsa Sanjaya yang beragama Buddha gitu ya. Nah, ini Candi Prambanan, kemudian Candi Dieng. Di Dieng itu ada nama-nama Candi Arjuna ya, Candi Semar, Candi Pundadewa gitu ya. Nah, Candi Dieng. Nah, ini Pak, ada banyak candi-candinya. Pak izin, Ya, kenapa? izin mau ke WC. Ya, mangga, sok. Nah, gitu ya. Candi Semar, Candi Pundadewa. Nah, ini Wangsa Sanjaya, gitu ya. Nah, jadi itu di sekitar sini ya, di sekitar Yogya, di sekitar Magelang ini, ya, itu ada namanya Candi Prambanan di sini nih. Kalau kita lihat, nah ini Prambanan di sini ya, itu peninggalannya. Kemudian ada Candi Semar, gitu ya, nah, ini Wangsa Sanjaya, ya. Nah, terus kemudian ada prasasti. Nah, ada banyak prasasti ya. Nah, ini prasasti yang yang ini kan perihal keberadaan Mataram. Prasasti Canggal, ya. Pertama Canggal. Canggal itu adalah, nah ini ya. Kemudian Prasasti Kalasan. Nah ini, ya ini Candi Kalasan, gitu ya. Kemudian ada Prasasti Kedu, gitu ya. Nah ini, nah ini masa Sanjaya ya.
Prasasti Kedu. Nah ini prasasti. Nah ini peninggalan prasasti itu adalah bukti primer, gitu ya. Nah ini. Jadi kalau ada prasasti itu cerita kuat gitu. Kalau misalnya dongeng-dongeng apa itu belum tentu. Nah ini. Jadi peninggalan-peninggalan ini yang ada buktinya. Jadi kita mengutip keberadaan Mataram kuno, Wangsa Sain Jaya yang itu masih beragama Hindu, itu ya dari ini. Jadi kalau kalian nanti ke Paramanan atau ke Dieng gitu ya, nah, ada banyak peninggalannya. Nah kemudian kita lihat peninggalan Mataram kuno, Wangsa Sailendra. Nah, ini masa Jawa Tengah ya, Sailendra. Nah gitu. Nah salah satunya adalah sandi apa yang agama Buddha? Candi yang paling besar, monumental. Candi apa? Ayo. Ayo anak-anak, candi apa? Bukan candi cukur ya. Apa? Candi Borobudur. Nah, itu ya. Hmm, itu ya. Ini bangsa Sailendra. Hmm. Candi apa lagi yang beragama Buddha? Candi Kalasan. Ya, Candi Kalasan. Candi apa lagi? Candi Mendut. Beragama Buddha juga ya. Nah, banyak candi-candi ya. Ini bangsa Sailendra. Ya. Nah, ada juga yang di Dieng ya. Jadi meskipun ada yang beragama Buddha, Candi di Dieng, ada juga yang beragama Hindu, Candi Dieng. Beberapa yang peninggalannya ya ada. Nah, prasasti, hmm, nah, membuat beberapa prasastri ya. Nah itu Sojo Merto. Ini beberapa aja ya. Kemudian prasasti Karangtengah. Hmm, Nah gitu ya. Nah itu jadi itu bangsa Sailendra. Nah, kenapa ada Wangsa Sailendra? Nah, ini yang harus kalian lihat gitu ya. Jadi ada perbedaan gitu ya antara Wangsa Sanjaya dengan Wangsa Sailendra. Nah, jadi Wangsa Sailendra itu ya gitu ya. Nah, berasal dari Sumatera, Kerajaan Sriwijaya. Jadi Sailendra ini berasal dari Sumatera. Jadi kalau kita lihat gitu ya petanya. Nah, jadi mana ya? Sebentar, Pak ambil peta dulu. Nah, ambil ke sini. Nah, itu ya petanya ini. Nah, jadi ini peta Indonesia gitu ya. Nah, Wangsa Selendra itu berasal dari Sumatera dari sini. Nah, Sriwijaya. Nah, itu ya. Nah, Sriwijaya ini meluaskan pengaruhnya, meluaskan perluasan gitu ya. Nah, meluaskan wilayahnya ya dari sini. Ini pusatnya di sini. Nah, ini yang warna ini adalah perluasannya gitu ya. Nah, ini sampai ke sini gitu. Nah, luas sampai dia ke sini. Nah, gitu ya. Nah, jadi meluaskan ke Jawa. Nah, di sini ya. Nah, waktu meluaskan ke Jawa itu ya, sempat bertempur dengan kerajaan Sunda ya.
Sunda, Sunda. Nah, kemudian dia menguasai Mataram. Jadi Wangsa Sanjaya digantikan dengan Wangsa Sailendra dari Sumatera, dikuasai gitu ya, menyerang. Gitu ya, sempat bertempur berapa kali. Nah, jadi gitu. Nah, Sriwijaya ini beragama Buddha, gitu sehingga Mataram itu begitu dikuasai oleh Sriwijaya, Wangsa Sailendra yang beragama Buddha, dia pindah ke sini, gitu ya, mendirikan dinasti namanya Wangsa Sailendra. Nah, sehingga peninggalan-peninggalannya adalah beragama Buddha, gitu ya. Nah, jadi Jawa itu sempat dikuasai, diduduki oleh kerajaan dari Sumatera, gitu ya, sejarahnya gitu. Tapi kemudian, gitu ya, nah sejarahnya ini, nah dari Wangsa Sailendra dan Wangsa Sanjaya ini, gitu ya, nah nanti ya dipindahkan ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur. Nah ini, ya, jadi yang tadinya dari sini, nah ini saling serang antara dua wangsa, ya dua. Nah ini tadinya Jawa Tengah di sini, gitu ya. Nah ini mendirikan banyak candi. Nah ada kejadian meletusnya gunung berapi, ya dipindahkan oleh Empu Sindok. Nah, ke sini ya ke Jawa Timur. Nah, disebut sebagai periode Jawa Timur. Nah, ini menjadi agama Buddha lagi, ya. Hmm. Jadi pendirinya itu adalah Pusindok dipindahkan, gitu ya. Nah, di sini, gitu ya. Nah, Pusindok ini, eh, jadi kita lihat di sini, ini ada dua wangsa ya. Nah, kemudian ada satu lagi wangsa Isana. Nah, di sini ya. Nah, mana yang ini? Nah, ini adalah Wangsa Isana. Wangsa Isana. Nah, Wangsa Isana ini keturunan dari Wangsa Sanjaya, ya. Jadi dia adalah penerus dari Wangsa Sanjaya. Dari Sanjaya. Nah, kemudian ya. Jadi saling serang. Nah, ceritanya gini. Wangsa Sanjaya menguasai dulu beragama Hindu. Kemudian diserang dari Sumatera, dari sini ya, menyerang ke sini, gitu ya. Nah, berubah Mataram kuno itu menjadi agama Buddha lagi. Kemudian satu keturunannya itu adalah nah, Wangsa itu keluarga ya. Namanya ada Empu Sindok. Empu Sindok, kita tulis ini ya, Empu Sindok di sini. Nah, Empu Sindok. Hmm. Nah, dari Sanjaya kemudian ya menyerang lagi Wangsa Sailendra. Nah, kemudian memindahkan kerajaannya ke Jawa Timur dan mendirikan Wangsa Isana. Gitu ya. Nah, jadi Empu Sindok ini, meskipun dia dari keturunan Sanjaya, mendeklarasikan sebagai Wangsa Isana. Itu pindah ke Jawa Timur ke sini. Nah, jadi kalau kita lihat dari sejarah itu, gitu ya, bergerak, gitu ya, bergerak dari mana dari Mataram kuno itu, gitu ya, dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Nah, dari Jawa Tengah, tadi mana sini? Nah, asalnya Kalingga itu adalah pendirinya dari Kerajaan Galuh, ya. Jadi Sunda dan Galuh itu cikal bakalnya Tarumanegara. Kemudian tadi ya ada pernikahan. Nah ini pernikahan gitu ya. Nah, disatukan Sunda, Galuh dan Kalingga disatukan oleh Sanjaya. Tapi Sanjaya kemudian mendirikan Mataram gitu ya. Nah Kalingganya yang agama Buddhanya dihapus gitu ya. Tapi pada saat itulah itu agama Buddha dari Wangsa Sailendra menyerang ya menyerang dan mengganti Wangsa Sanjaya. Nah, jadi Sailendra beragama Buddha, Sanjaya beragama Hindu. Nah, pada saat itu, gitu ya. Nah, pada saat sudah ini ada lagi keturunan Sanjaya namanya Empu Sindok. Nah, ini ya, Empu Sindok. Empu Sindok ini kemudian menyerang lagi Wangsa Sailendra dan memindahkan kerajaan, gitu ya, ke Jawa Timur. Nah, ini mendirikan Wangsa Isana. Jadi ada saling serang gitu ya. Gitu itu penaklukan gitu ya. Nah kadang-kadang ada lewat pernikahan, ada lewat pertempuran gitu ya. Kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha itu timbul dan tenggelamnya seperti itu. Nah, ada yang dengan pernikahan disatukan, kemudian dikuasai, ada yang lewat penyerangan atau penaklukan. Penaklukan itu nggak perlu bertempur ya, penaklukan itu cukup
datang gitu ya dan menuntut untuk untuk menjadi kerajaan bawahan gitu ya. Itu cukup begitu. Nah, itu ya anak-anak. Nah, itu peninggalan Mataram kuno ini gitu ya, candi-candi yang di sana gitu ya. Nah, pada saat pindah ke Jawa Timur gitu ya nanti gitu ya. Nah, pada saat itulah namanya menjadi Medang Kamulan. Jadi Wangsa Isana ini menjadi Medang Kamulan. Nama Wangsa Isana. Nah, ini. Ya, jadi ini dari Mataram namanya menjadi Medang Kamulan. Nah, kadang-kadang ada yang menyebut sebagai Mataram Medang Kamulan, gitu ya. Kalau ini Mataram kuno ya. Ini Medang Kamulan, gitu ya. Dan di peristiwa di Jawa Timur, gitu ya. Nah, bergerak ke Jawa Timur. Nah, itu terjadi ketika, gitu ya. Nah, ini ketika tadi ya Pusindok menaklukkan dan memindahkan kerajaan, gitu ya. Nah, itu namanya menjadi Medang Kamulan. Nah, itu terjadi ketika tahun 900 ya. Jadi ya. Jadi Medang Kamulan ini bahas Medang Kamulan itu periodenya tahun sekitar 929 Masehi gitu ya. Itu ininya. Nah, ini ya gitu. Nah, Pusindok ini kemudian eh, membuat banyak prasasti gitu ya di Jawa Timur gitu ya dan membuat banyak candi-candi di Jawa Timur ya. Nah, jadi eh, nah itu ya kemudian yang akhirnya di Medang Kamulan ini gitu ya dikuasai oleh Erlangga. Nah, Erlangga ya gitu. Nah, nanti pada masa Erlangga, Airlangga ini sudah beragama Buddha ya. Buddha kembali. Nah, ini Erlangga ini gitu ya. Nah, ini kurang lebih dia memerintah tahun seribuan gitu ya. Nah, ini 1919 sampai dengan 1046 Masehi. Tahun 1000 gitu ya. Jadi, nah pada masa inilah gitu ya, Erlangga ini membelah kerajaan menjadi dua gitu ya. Nah, jadi kerajaan ini yang kemudian ya kita akan mengenalnya menjadi dua kerajaan Kediri dan eh, ya ini pedang Kamulan terbelah dua, Jenggala dan Panjalu. Ya, nama awalnya Jenggala dan Panjalu. Ya, ini dibelah dua kerajaan ini. Nah, itu ya pada masa Erlangga. Nah, Panjalu ini dikenal sebagai Kediri. Ya, hmm, di Kamulan. Nah, pada akhirnya, pada masa kerajaan Panjalu ini atau Kediri, gitu ya. Nah, ini bertempur meskipun ini kakak beradik ya. Nah, ini kenapa Erlangga membelah dua? Karena satu untuk adiknya, satu untuk kakaknya. Itu dibelah dua. Gitu ya. Nah, ini bertempur habis-habisan. Pada akhirnya Kediri yang menang ya, dan ini, gitu ya. Nah, di ujungnya, nah ini nanti yang berkembang ini deh Kediri, gitu ya. Nah, ini yang menang Kediri ya, gitu ya, ke Jawa Timur. Coba ulangi lagi ya. Berarti dari Tarumanegara, ya, kemudian kita bergerak ke selatan menjadi Sunda Galuh, ke selatan ke timur, Sunda dan Galuh, kemudian
ada kerajaan di sini, ya, ada Kalingga. Nah, Kalingga menjadi bumi Mataram, ya, tadi ada dua atau Mataram kuno, Mataram kuno. Nah ini, nah, dari Mataram kuno ini, ya, berubah menjadi Medang Kamulan. Nah, ke Jawa Timur ya di masa Empu Sindok. Dari Medang Kamulan menjadi Kediri, Kediri dan tadi ya Kediri dan Jenggala gitu ya. Nah, Jenggala. Nah, kalau Kediri itu atau Panjalu ya di sini. Gitu ya. Nah, ini Panjalu. Nah, nanti dari Panjalu ini, nah, ini kita bicarain ya, bicara asal mula gitu ya. Nah, nanti berubah menjadi Singasari. Ini di Jawa Timur ya, sudah di Jawa Timur, Singasari. Nah, dari Singasari nanti menjadi Majapahit. Itu peristiwanya ya. Nah, gitu. Nah, ini. Jadi gitu ya. Nah, coba dicatat. Dari Kalingga, pecah dua. Salah satunya Bumi Mataram, ini yang berkembang. Bumi Sambara yang di selatan hilang. Gitu ya. Jadi Kalingga ini, nah, terpecah dua. Gitu ya. Nah, ini. Nah, yang Bumi Sambara ini jadi dikuasai oleh Mataram. Gitu ya. Disatukan lagi. Nah, dari Mataram ini kemudian pindah ke Jawa Timur menjadi Medang Kamulan. Gitu ya, dari Medang Kamulan di sini kemudian pecah menjadi dua, ya, tapi yang berkuasa adalah Panjalu dan Kediri. Nah, ini gitu ya, dari pecah ketika Raja Erlangga. Gitu. Nah, di sini kemudian menjadi Singasari dan Majapahit. Nah, jadi anak-anak bisa dilihat gitu ya, bergerak gitu ya dari sini. Nah, dari Tarumanegara, Sunda Galuh, Kalingga sampai nanti menjadi Majapahit di Jawa Timur, gitu ya. Nah, jadi pendiri di Jawa Tengah dinasti itu adalah Wangsa Sanjaya. Sanjaya itu dari Galuh, gitu ya. Nah, kemudian dia bergerak nanti mendirikannya ke Jawa Timur. Nah, gitu ya. Jadi secara umum, gitu ya. Nah, ada sebuah estafet, gitu ya. Estafet itu sambung menyambung, gitu. Jadi kerajaan-kerajaan itu sambung menyambung, gitu ya. Dari Jawa, dari barat di sini gitu ya, sampai ke timur gitu, dan dia juga eh, apa ya, masih satu keturunan, satu silsilah gitu ya. Nah, Tarumanegara itu tadi ya tahun 300-an, tapi sebenarnya sudah ada catatan ya di wilayah sini, nah di sini, tentang keberadaan negeri Perak, namanya Salakan Negara, tapi ini masih dalam perdebatan. Itu tahun 130 Masehi ya. Nah, jadi sepanjang sepanjang 130 tahun Masehi sampai di sini 1500-an baru ada Islam, gitu ya. Sekarang tahun 2025. Nah, gitu. Nah, Jawa dan Nusantara sepanjang ini ya, ini beragama Hindu-Buddha. Hindu-Buddha. 1500 ya, ini kedatangan Islam kurang lebih begini, ya. Nah, kurangi 130 berarti berapa tuh? 100. Nah, ini kurang lebih 140 tahun ya, ini 1400 tahun. Ini kurang lebih ini baru 500 tahun. Ini perkiraan aja ya, kasar hitungnya. 500 tahun. Jadi masa Hindu dan Buddha itu 1400 tahun. Sangat lama. Islam baru 500 tahun. Gitu. Makanya di sini gitu ya, peninggalan-peninggalan Indonesia itu adalah kebanyakan peninggalan Hindu dan Buddha, candi-candi. Karena kita mengalami masa yang sangat panjang 1400 tahun dalam
agama Hindu dan Buddha. Nah, baru Islam itu tahun 1500 baru datang gitu ya, kurang lebih. Nah, ini kurang lebih 500 tahun. Jadi kita mengalami fase ini, gitu ya. Itu sebabnya kita gitu ya masih banyak peninggalan eh, gitu ya agama Hindu dan Buddha. Gitu ya anak-anak. Nah, itu kurang lebih ya tentang Mataram kuno. Nah, mungkin nanti dilanjut gitu ya. Oh, itu mungkin Bu Novi ya. Saya izin agak dipercepat karena ada izin dulu, ada yang perlu. Gitu ya anak-anak. Gitu ya. Pak Deden izin kalau misalnya ini diakhiri ya cukup segitu tadi materinya. Atun semuanya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.